Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas shalah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, pertama sekali mari kita berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa di bulan yang mulia, hari yang mulia, hari Jumat. Kita kembali duduk bersimpuh, menundukkan diri, mengharap Allah ridha dengan ibadah yang kita kerjakan. Seraya kita senantiasa berusaha dan berjuang untuk tetap menjadi abdan syakur, sebagai seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat dan tidak menyalahgunakan nikmat, apalagi mengkhianati nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mimbar khutbah ini, khatib berwasiat mengajak diri pribadi terutama dan jamaah sekalian agar kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian kita. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah yang sekaligus merupakan janji daripadanya, tilkal jannatul lati nuridu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, materi khutbah kita awali dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa di dalam Islam itu kita melakukan ibadah yang berulang-ulang? Kemarin kita melakukan sholat 5 waktu. Hari ini kita juga masih melakukan sholat. Esok kita sholat, berikutnya sholat, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita diwajibkan sholat. Bulan lalu kita telah menyelesaikan ibadah puasa. Tahun sebelumnya juga puasa. Dan insya Allah kalau Allah memberikan umur panjang, tahun depan kita juga berpuasa.
Jemaah, sebentar lagi kita akan bersaksikan satu persatu kelompok terbang kloter jamaah haji akan meninggalkan Indonesia menuju tanah suci. Tahun lalu ada juga ibadah haji. Tahun depan haji, tahun berikutnya haji, dan seterusnya haji. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan kurban. Mengapa kita lakukan ibadah itu berulang-ulang? Mengapa kita harus beribadah, jemaah? Untuk menjawab pertanyaan ini, setidaknya ada 3 jawaban pokok. Mengapa kita harus beribadah berulang-ulang? Pertama, ibadah merupakan sarana paling terang, paling jelas untuk menunjukkan diri kita bahwa kita taat kepada Allah atas segala perintahnya, atas segala larangannya. Ini yang pertama. Dulu ketika kita berumur 120 hari dalam bentuk janin, kita masih di dalam rahim ibu kita. Ketika itu Allah meniupkan ruh. Lalu Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Di saat itu siapapun di kita, apapun agama kita, apapun warna kulit kita, dimanapun kita berada, tidak menjawab pertanyaan Allah, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita pun menjawab kala itu di dalam kandungan ibunda kita masing-masing. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Kami akan patuh kepadamu ya Allah. Jika hari ini kita salat, jika bulan lalu kita puasa, jika sebentar lagi kita akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, jika bulan depan kita berkurban, berinfak, bahkan mengerjakan rangkaian ibadah yang lainnya, ini merupakan bukti penjelmaan dari perjanjian kita ketika kita berada di alam rahim ibunda kita. Ya maaf, sebenarnya kita ke dunia ini ada 2 tugas utama. Yang pertama adalah untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada yang lain. Yang kedua adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Kita ini sebagai pemimpin, kita ini diberikan tanggung jawab sehingga memberikan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Dan ibadah itu kita lakukan berulang-ulang dengan segala konsekuensinya. Kalau kita terkadang terasa berat, terasa kantuk, bahkan ketika mendengar khutbah ini ada yang tertidur, jemaah. Apakah karena letih? Apakah karena lelah? Tetapi ibadah itu tetap harus kita lakukan. Kenapa, jemaah? Karena ibadah adalah cara yang paling efektif, cara yang paling manjur untuk pembentukan akhlak yang mulia. Ini ibadah yang kita lakukan ini supaya kita berakhlakul karimah, berakhlak yang terpuji. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan ibadah, kita harus menghayatinya agar ibadah itu memberi nilai.
memberi makna, memberi arti dalam kehidupan kita. Ketika kita angkat tangan kita, Allahu Akbar, apa nilai takbir itu jamaah? Kita membesarkan Allah. Tidak ada yang besar di muka bumi ini. Begitu juga ketika kita rukuk sujud, tidak ada gunanya kita menyombongkan diri. Kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua yang kita miliki ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencabut kekuatan, kekuasaan, jabatan, harta, bahkan nyawa kita ini, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, jangan sombong jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga ketika di akhir kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa makna dari salam yang kita ucapkan? Ini membentuk akhlak yang mulia jemaah, bahwa kehadiran kita di muka bumi ini dalam rangka menciptakan, memperjuangkan kedamaian, ketentraman bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak sesama manusia saja, apapun agamanya, kepada binatang sekalipun, kepada tumbuh-tumbuhan sekalipun, kita tetap memberi kedamaian, ketentraman, bukan menyakiti, apalagi menghancurkan. Kita menjadi orang yang mampu mengendalikan diri ini dari puasa. Kemarin kita berpuasa, ya, kita mampu mengendalikan diri, mampu menguasai diri, mampu menahan amarah, mampu tetap sabar, tetap tabah dalam berjuang. Oleh karena itu, kalau orang Islam menghayati ibadah yang dia kerjakan, maka dia akan menjadi orang yang berakhlak dengan pribadi yang mulia. Kalau kita tidak dihayati, kalau kita tidak tahu makna yang terkandung di dalam ibadah yang kita kerjakan, maka puasa yang kita kerjakan bulan lalu akan sia-sia saja. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dalam waktu dekat, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, terdapat amalan lain yang tetap bisa dijalankan, yaitu menyembelih hewan kurban. Namun apa sebenarnya nilai dari ibadah kurban ini? Ketika kita menyembelih hewan kurban, sebenarnya kita juga sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Meskipun yang kita kurban itu lembu, yang kita potong itu kerbau, yang kita sembelih itu kambing, tapi esensi yang sebenarnya terjadi adalah proses penyucian jiwa. Di hadapan kita mungkin terlihat hanya proses penyembelihan biasa jemaah, namun dalam dimensi jiwa, nilai yang terkandung adalah kita sedang memerangi sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Oleh karena itu, ini momentum, masih ada waktu, berkurbanlah. Daftarkan nama kepada panitia di masjid di tempat wilayah kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berkurban setiap tahunnya, dalam jiwanya dia menyingkirkan sifat-sifat kebinatangan seperti tidak tahu malu, keserakahan, kerakusan, bakhil, serta sifat buruk yang lainnya. Begitu dia berkorban tiap tahun, maka sifat-sifat hewan, sifat-sifat binatang itu akan sirna dari dirinya. Oleh karena itu, berkorbanlah jamaah.
Inilah yang disebut penghayatan terhadap seluruh ibadah yang kita lakukan. Kalau orang tidak melakukan penghayatan terhadap ibadahnya, maka ibadahnya tidak ada nilai sama sekali, jemaah. Tentu kita sudah pernah, walaupun belum melaksanakan haji, tapi mungkin tidak pernah mempraktekkan rangkaian ibadah haji. Apa nilainya orang ihram dari miqat, melepaskan semua pakaian yang digunakan, lalu menggunakan pakaian ihram dengan 2 lembar kain putih tanpa jahitan. Ini menandakan apapun yang kita kenakan selama di dunia ini, bagaimanapun cantiknya pakaian, bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, di sisi Allah tidak ada gunanya kalau kita tidak gunakan di jalan Allah. Apa kata Rasul? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat Allah itu adalah hati, amal. Oleh karena itu, kain ihram yang kita pakaikan menandakan bahwasanya kita jangan terlalu mengejar dunia ini. Itu akan kita tinggalkan semua kecuali kita gunakan di jalan Allah. Kain ihram juga melambangkan kain akhir kehidupan yang kita bawa ke liang lahat. Inilah kesadaran bahwa seluruh fasilitas hidup yang ada pada diri kita hanyalah hak pakai, bukan hak milik. Ini hanya sementara, jemaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan diri kita sendiri, bukan kita yang punya, jemaah, adalah milik Allah. Kapanpun Allah bisa mengambilnya. Kemudian, apa nilai ketika orang wukuf di Arafah? Nilainya adalah mengajarkan kita untuk sejenak meninggalkan aktivitas dunia. Bagaimana kita mampu berhenti dari kesenangan dunia agar mengerti hakikat hidup sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengejar dunianya, orang yang mementingkan dunianya, maka dia akan jauh dari Allah. Dia akan lupa bahwa dia tidak lama lagi akan segera kembali. Jemaah, lalu apa pula nilai dari orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, mulai dari Hajar Aswad, batu hitam, kembali ke Hajar Aswad, sebanyak 7 kali kita mengelilingi Ka'bah. Apa nilainya nih, jemaah? Artinya kehidupan ini akan berhenti, jemaah. 100 tahun yang lalu kita tiada, 100 tahun ke depan juga kita tiada. Kita harus paham ini, jemaah. Setiap ada awal, ada akhirnya. Oleh karena itu, berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jemaah rahimahumullah. Kemudian apa nilainya orang berlari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa 7 kali bolak-balik? Kalau tidak kita paham makna yang terkandung di dalamnya, maka kita seperti jogging, seperti lari-lari pagi, seperti lari-lari sore. Ada makna di balik itu, jemaah. Apa maknanya? Orang yang mampu menghayati makna, maka makna sa'i, maka dia akan berusaha, tidak tinggal diam. Dia akan berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Orang yang mengerti sa'i juga akan menghormati orang tua, terutama ibunya. Kadang kita lupa, begitu banyak orang sukses di sekeliling kita, tetapi apa yang kita kerjakan tidak ada.
lahan diberikan begitu luas di perkarangan rumah kita, tetapi kita tidak mau berusaha. Lalu kita mengeluh, cabai mahal, bawang mahal, kelapa juga kita mengeluh mahal, tetapi lahan begitu banyak, tetapi tidak kita mau berusaha. Ini inti dari sa'i. Kita berusaha, kita menghargai, kemudian mampu berkhidmat, terutama kepada orang tua kita. Kemudian jamaah, apa nilainya orang melakukan tahallul? Tahallul punya makna mendalam dibandingkan sekedar mencukur rambut kepala. Nilai yang bisa diambil adalah bahwa kesombongan, keangkuhan yang membuat diri kita merasa lebih tinggi dari orang lain harus diputus, harus dirontokkan, sehingga kita terbebas dari kecemasan, ketakutan, ketidaknyamanan dalam hidup. Tahallul secara hakikat bermakna membersihkan seluruh pikiran-pikiran kotor yang berujung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya potensi kejahatan itu berasal dari pikiran kotor. Untuk itu harus diputus, dipotong sebagaimana memotong dan mencukur rambut pada kulit kepala kita. Oleh karena itu jamaah, mari kita menghayati nilai-nilai, makna-makna dari semua ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah cara yang paling efektif untuk membentuk pribadi kita menjadi orang dengan akhlak yang mulia. Yang terakhir, mengapa kita harus beribadah? Tidak boleh berhenti sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Karena ibadah ini merupakan kebutuhan rohani. Coba lihat fisik kita, jasad kita. Ini tubuh ini butuh makan, butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian, butuh olahraga. Tetapi di balik fisik kita yang tampak ini, di balik fisik kita yang jelas ini, jangan lupa jemaah, ada rohani. Rohani kebutuhannya bukan makan, kebutuhannya bukan minum, kebutuhannya bukan pakaian, tetapi adalah ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebutuhan antara jasmani dan rohani harus seimbang. Pada saat kita memenuhi kebutuhan fisik, di lain sisi rohani kita juga harus kita isi dengan ibadah. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.